Sebelum kita jalan, saya kasih tips dulu ya, maksudnya tips pakaian di musim dingin gitu atau di musim salju biar nggak terlalu kedinginan gitu. Pertama, teman-teman yang dari negara tropis gitu, dari negara tropis kalau mau jalan-jalan ke negara yang dingin banget gitu ya, musim dingin apalagi musim salju gitu, harus benar-benar persiapin pakaian buat musim dingin ya, atau musim salju gitu. Nah, pakai musim dingin gitu, yang pertama kita siapin itu kayak jaket ya, jaket musim dingin gitu, seperti ini. Jadi kalau di musim dingin itu seperti kita nggak pernah ganti-ganti baju gitu ya, padahal mah kita ganti baju terus, cuma kan buat di dalam gitu. Kalau kita udah keluar ruangan itu otomatis kita pakai jaket, khusus buat musim dingin gitu. Nah, kayak musim dingin gitu kita punya jaket, rata-rata orang paling 3-4 biji gitu, jaket buat khusus musim dingin gitu ya. Jadi kelihatannya kalau kayak saya nih ngevlog video atau bikin video, bikin foto, kok pakaiannya itu-itu aja gitu. Padahal apa hampir tiap hari kita ganti baju gitu. Cuman untuk keluar dari rumah itu kita ya pakai jaketnya jaket musim dingin gitu. Kayak misalnya ini kan jaket musim dingin gitu. Nah, yang di dalamnya kan tetap kita ganti baju terus bisa berlapis-lapis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke daerah tempat dingin atau negara yang bermusim salju gitu, usahakan beli jaket yang khusus, buat musim dingin gitu ya. Ini tebal ini gitu. Nah, dicuci juga keringnya lama gitu ya, jadi kan jarang kita ganti-ganti gitu. Untuk jaket luarnya gitu, tapi dalamnya tetap ganti. Nah, yang dipersiapin itu jaket khusus musim dingin ya. Ada yang dari bahan kayak begini, ada juga yang dari bahan wool, tergantung gitu teman-teman sukanya yang mana. Yang jelasnya harus beli jaket yang musim dingin gitu. Nah, terus habis itu sarung tangan kayak gini gitu ya, pakai sarung tangan gitu. Terus celana jeans atau ada juga sih yang celana yang khusus musim dingin, tapi celana jeans udah cukup. Tapi di dalam celana ini nanti dilapisi lagi gitu, dilapisi celana celana dalam gitu yang berbahan kaos gitu, jadi biar adem gitu celana. Jadi ini bisa sampai 3 lapis kita pakainya gitu. Di dalam celana jeans ini kita pakai ini pakaian celana kayak training gitulah ya, yang nempel di dalam, baru kita pakai celana jeans gitu. Nah, terus sepatu juga harus sepatu yang khusus di musim dingin, bisa sekalian musim salju gitu ya. Jadi kan kita kadang beli sepatu yang khusus musim dingin. Nah, pas musim salju gitu kerepotan gitu. Jadi sekalian aja beli yang buat salju gitu. Seperti sepatu kayak gini nih. Jadi ini sepatu buat musim dingin iya, musim salju ya. Jadi kayak sepatu boot ini. Ini kulit, terus di bawahnya ini nggak licin di jalan raya gitu. Jadi gitu. Nah, itu juga kalau kedinginan gitu ada juga dijual sal gitu, sal yang dari wool gitu, yang dililit di leher gitu. Kayaknya foto saya ada deh di vlog sebelumnya gini. Di foto saya sebelumnya saya lilitin di leher, itu namanya sal. Itu juga penting kalau kita baru datang ke negara dingin, soalnya kan punggung kita ini kalau cuma pakai jaket yang gak ada tudungnya kayak begini, nanti dinginnya itu nusuk sampai ke punggung gitu lah. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke negara dingin gitu, memang persiapin betul-betul pakaian dingin, jaket, terus baju dalam itu yang lengan panjang gitu ya. Terus di dalam baju lengan panjang itu ada lagi, kita lapisi lagi pakai baju dalaman biasa gitu. Jadi pas keluar dari rumah itu udah nggak dingin gitu. Nah, habis itu celananya juga, sebelum pakai celana jeans atau celana luar, di dalam celananya itu harus ada ini juga, pakai celana training kayak begitu ya. Jadi nggak terlalu kedinginan juga gitu. Nah, baru pakai kaos kaki yang tebel gitu. Nah, baru pakai sepatu gitu. Ya udah, itu kita jalan itu udah nggak terlalu dingin gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa pakaian yang seadanya dari Indonesia, nggak bakalan kepake di sini gitu.
Dan ya gitulah, nggak bakalan bisa jalan-jalan kemana-mana jauh-jauh gitu. Soalnya kalau misalnya pakaian dari negara tropis gitu kan tipis-tipis gitu ya. Kalau di negara bersalju begini, kita harus benar-benar pakai pakaian yang khusus dingin gitu. Apalagi hari ini udah sampai -4 nih sekarang gitu ya teman-temannya. Jadi tipsnya kalau mau jalan-jalan ke negara yang cuaca dingin atau bersalju, memang persiapin benar-benar pakaian dingin gitu. Ya begitulah. Jadi kalau kayak saya di sini tuh hampir tiap hari tuh kok bajunya gitu-itu aja ya. Emang bajunya untuk luaran gitu, jaket saljunya memang cuma 2-3 biji aja kita persiapin di musim dingin gitu. Kalau dalemannya tetap ganti tiap hari, kalau enggak ya kan bau gitu. Nah jaket musim dingin kayak gini juga ya, kalau kita cuci kan lama baru keringnya gitu. Jadi ya di musim dingin rata-rata orang sini begitulah, paling 3-4 biji gitu baju dingin untuk di luarnya gitulah mereka ini. Jadi kelihatan kayak orang jarang ganti baju gitu. Ya udah, ini tipsnya seperti itu. Terus kita keliling kampung ya. Kita keliling kampung, jalan-jalan, kita ngeliat suasana di sini, suasana saljunya. Yuk, oke. Ya, ini kita keliling kampung. Ngeliat kondisi salju hari ini. Soalnya salju baru turun tadi malam ya. Ini saya coba keliling-keliling ke kampung sini. Lihat kondisi salju tuh. Udah memutih semuanya, walaupun belum parah ya. Maksudnya belum parah itu ya belum seberapa. Dengar berita tadi di Amsterdam itu sampai 20 cm 30 cm tebalnya salju. Nah di sini nih masih lumayan lah gitu. Di mobil udah tertutup salju semuanya tuh, cuma lumayan lah. Tapi air nggak membeku ya tuh. Berarti belum terlalu dingin gitu. Biasanya kan membeku semua biar jalan sungai-sungai juga. Wiljehertescommon. Ini rumah rumah ini tuh diperuntukkan sama orang-orang tua ya. Jadi deket dari rumah kita itu ini kayak jadi kalau orang udah pensiun gitu ya, terus dia tinggal sendiri, nggak ada yang ngurusin gitu, dia bisa datang ke sini. Nanti itu jaminan pemerintah semuanya gitu. Jadi ini semuanya nih, sampai ini juga tuh. Ini rumah buat orang-orang tua semua gitu. Coba terjamin banget ya. Jadi mereka datang ke sini itu bukan sekedar datang di bawah gitu, mereka juga dapat tunjangan gitu. Maksudnya tunjangan itu seperti perawat, makan, terus uang bulanan juga mereka dapat ya gitu. Nggak kayak di negara kita sekedar didatengin di panti kayak gitu. Di sini benar-benar dijamin pemerintah saat itu masa tua gitu, masa pensiunannya gitu. Lihat tuh hamparan putih semuanya. Tadinya perkebunan hijau semua, jadi hamparannya putih semua sama salju. Nah di sini kalau di kampung sini tuh belum terlalu parah saljunya gitu, masih tipis-tipis lah gitu ya. Coba ntar saya kasih lihat, ini di kampung sini nih, putih semuanya. Hujan ketombe dari langit. Kita nyebrang jalan. Lihat hujan ketombe, hujan salju. Beginilah pemandangan salju di kampung sini ya. Tuh, salju tipis-tipis, belum tebal. Ini banyak yang nanya gitu, kok di jalan nggak bersalju. Jadi di sini tuh pemerintahnya sebelum salju turun itu mereka udah nebar kayak garam gitulah di jalan gitu. Jadi
pas hujan itu meleleh semua garang-garang yang ditabur di jalan gitu. Jadi nggak bersalju di jalan raya gitu. Atau kalau lagi parah-parahnya gitu, itu mobil salju yang kerukin salju itu udah langsung siap gitu lah, udah keliling kemana-mana ngerukin salju gitu. Di sini tuh kelihatan pada sepi ya, soalnya orang pada tinggal di rumah, soalnya dingin. Tapi ada juga banyak juga sih yang keluar jauh gitu main salju. Sepanjang jalan tuh belum ngelihat orang-orang, soalnya orang pada di rumah aja gitu ngangetin, soalnya dalam rumah kan hangat gitu ya, keluar rumah kan dingin. Jadi rata-rata mereka itu ya di rumah aja, jadi kelihatan sepi, bukan gak ada orang gitu. Kalau musim dingin itu orang aktivitasnya kebanyakan dalam ruangan gitu, bukan dalam rumah. Memutih sepanjang jalan, memutih sepanjang jalan. Lihat di sana tuh, yang biasanya hijau itu sekarang jadi putih. Jadi rumah-rumah penduduk di sini tuh begini. Nah itu di depan ini itu kelihatan kayak selantai ya, padahal kalau masuk ke dalam itu rata-rata rumah itu 3 lantai, karena rumah di sini itu sampai atapnya itu ditempatin. Jadi lihat jendelanya aja gitu, berapa susun jendelanya ke atas, berarti itu rumahnya ada beberapa lantai gitu. Dari luar mah kelihatannya cuma selantai gitu. Nah di depan sini ada restoran Thailand, makanan Thailand. Itu di depan tuh kelihatan tuh. Nah itu Bangkok Cuisine, itu makanan Thailand ya tuh. Sepertinya orang Thailand gitu berkeluarga sama orang sini gitu, terus bikin restoran deh gitu. Namanya Bangkok Cuisine, Thai food for everyone. Nih tuh kelihatannya di daerah sini itu jarang banget ada orang Asia gitu loh, jarang ada orang Asia. Ini udah berapa lama saya di sini tuh jarang banget nemu orang Asia gitu, papasan atau apa gitu. Atau mungkin karena susah kali ya datang ke sini gitu. Jadi begitulah. Ini kita mau masuk ke kampung-kampung. Kayaknya di sana ada itu yang di depan ini itu kayaknya buat tanaman gitulah. Cuma di sini tanaman itu dalam kaca. Nah, kayak gitu tuh di depan itu. Kalau malam itu terang banget, kayak kayak di Indonesia gitu, suasana tropis gitu. Jadi tumbuhan itu bagus itunya, pertumbuhannya gitu, tanaman-tanaman nih kayak gini nih. Ini kalau malam ini atapnya ini bercahaya semua ini nih. Ya ada bambu nih, ini bambu. Jadi semua tanaman itu dimasukin dalam kaca kayak begitu tuh. Jadi hawanya di dalam itu kayak hawa tropis. Hanya kalau enggak ya mati semua, kayak tanaman di luar nih kan pada mati kering, soalnya dingin gitu. Ada empang tapi nggak mungkin ada ikannya. Cuma air doang. Kayaknya sih ini airnya buat dipakai buat di dalam sini gitu. Ini kan air semua tuh sana, empang juga. Ini dipakai buat tanaman gitu, airnya buat nyiram tanaman. Jadi tanaman dalam gedung ini gedung semua sampai sana itu kan buat itu tanaman gitu loh. Itu dimasukin di dalam kaca semua, segitu luasnya gitu.
Nah ini airnya dipakai buat nyiram di dalam, bukan empang kayak kita di Indonesia jadi tempat ikan. Sini ikannya mati semua. Ini udah bener-bener keliling pedesaan, di dalam pedesaan ya. Nih lihat tuh, putih semua. Ini pedesaan di sini begini, perkampungan ya. Ini udah di kampung bener. Tuh orang pada jalan juga ya. Kereta. Jadi ini kalau kita ngikutin ini tembusnya ke belakang rumah. Kalau kita mau naik kereta ke kota-kota lain di sini ya, seperti ke kota Brussels atau kemana gitu. Bentar ada mobil. Oh, kelihatan dari sini ya. Ini perlintasan kereta. Ini udah deket balik ke rumah. Tuh. Kebanyakan orang pada jalan ke tempat terbuka. Kalau udah di lingkungan perumahan begini, udah jarang orang kita ketemu. Ada juga mungkin udah arah balik juga ke rumahnya. Jadi kelihatan sepi ya perumahan sini. Soalnya musim dingin, orang pada keluar semua. Itu. Lihat itu tanaman-tanaman putih semuanya. Bunganya bunga salju. Bukan bunga kembang. Gitu. Lumayan lah jalan kaki keliling kampung ya. Keliling kampung melihat pemandangan. Oh iya, nggak ada hewan-hewan juga pada dimasukin ke ini, ke dalam ruangan semua. Nggak ada di luar. Sapi, biasanya banyak sapi, domba, kuda, semuanya dimasukin dalam rumah pas tahu bakal musim salju, turun salju. Tuh lihat di sana tanggal 7 bulan 2 jam 5 sore. Nenek tuh -2 derajat. Tuh apa namanya, itu apotik ya sebenarnya di situ. Tuh kelihatan kan, jam 5 sore di sini -2 derajat sekarang. Dingin banget. Kita masih muter-muter. Ini tapi udah dekat ke rumah. Jadi ini apotik ini apotik. Terus di sana ada bank. Bank di sini pun seperti bangunannya seperti rumah ya. Jadi ini yang tinggi ini bank. Itu bank, terus yang di sampingnya itu apa namanya, kayak perpustakaan begitulah. Perpustakaan. Terus di sampingnya itu yang di bawahnya ini sekolah TK. Itu sekolah TK ya. Terus di depan sana itu baru supermarket. Tapi di supermarket situ ada orang Sulawesi lah yang kerja, orang Makassar. Suaminya orang sini. Jadi yang dekat sini tuh tahu orang Asia cuma ada 3 orang. Orang Makassar, terus orang Thailand, terus orang Sri Lanka 1. Itu aja yang saya tahu. Jarang banget ada orang Asia di sini. Segitu luasnya. Di sini sering keliling-keliling. Tapi orang Asianya jarang. Nah, ini sekolah TK nih. Ini sekolah TK. Supermarketnya nih. Tuh, Carrefour. Ini Carrefour yang dekat dari rumah. Tuh. Jadi kalau mau apa-apa belinya ke sini. Jam segini udah tutup tuh. Supermarket di situ. Terus ya stasiun kereta di sini itu lagi dibangun ya. Stasiun kereta bukan dibangun, diperbaiki gitu.
Jadi di tempat kita tinggal itu aksesnya mudah gitu, aksesnya mudah. Ini rel kereta, aksesnya mudah, bis datang ke sini, kereta datang ke sini gitu. Tuh, rel kereta dekat dari tempat tinggal, jadi agak mudah kemana-mana gitu. Akhirnya nyampe juga di rumah, habis keliling-keliling kampung ya. Aduh, cuacanya dingin banget. Terus memutih semua perkampungan, mulai dari pohon-pohon rumah semuanya jadi putih gitu. Jadi gitu turnya hari ini ya teman-teman ya. Terus apa namanya, terima kasih yang udah mau menonton. Terus jangan lupa di subscribe kalau suka videonya, kalau enggak ya diabaikan aja gitu. Dan nantikan video-video lagi berikutnya. Kalian bisa komen atau mau ngeliat apa di negara sini, tinggal komen aja, nanti tinggal saya tunjukin gitu ya, kalau ini teman-teman tertarik gitu ya. Cuacanya ini lagi dingin banget tuh, di luar itu masih bersalju tapi udah sore gitu tuh, salju semua di luar. Dingin. Ya udah gitu teman-teman ya, terima kasih yang udah nonton. Dan ya kalau ini nantikan lagi video-video berikutnya. Oke, bye bye.